Ini terakhir agak sulit dan panjang. Tolong diperhatikan. Ada di antara orang yang mengatakan ini aliran sesat. Masa mengucapkan Sayyidina nggak boleh? Padahal Rasulullah mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah sayyidnya anak Adam. Sahih. Bahkan kita terima dengan sami'na wa ata'na karena itu hadis Rasulullah SAW. Yang kita persoalkan lafaz-lafaz ibadah di dalam solat atau ibadah manapun itu dasarnya adalah tauqifi alias yang diajarkan oleh Rasulullah itu kayak apa? Yang itu kita ucapkan, nggak boleh nambah, nggak boleh ngurangin. Itu. Jadi bukan kita tidak boleh mengucapkan Sayyidina dan kita tidak boleh mengatakan Rasulullah itu Sayyidina. Kita tidak. Bahkan Rasulullah mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Di dalam teks solawat boleh tidak? Kita katakan tidak boleh karena Rasulullah mengajarkan Allahumma salli ala Muhammad, tidak lebih daripada itu, tidak menambahi, tidak mengurangi. Contoh saja, Rasulullah ketika mengajarkan adzan kepada kita, asyhadu an la ilaha illallah, iya tidak? Boleh enggak kita tambahi asyhadu an la ilaha illallah ta'ala? Boleh? Enggak boleh. Padahal ta'ala di luar adzan, benar enggak? Asyhadu an la ilaha illallah Allah ta'ala. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Nggak boleh. Kenapa? Padahal kalau kita di luar adzan ketika mendengarkan nama Nabi Muhammad disebut, disuruh apa? Baca salawat. Tapi kenapa ketika adzan kita nggak baca salawat? Karena Rasulullah tidak mengajarkan kepada kita. Begitu juga. Boleh nggak kita mengucapkan Sayyidina di luar sholat? Boleh. Ketika di sholat, kenapa kita tidak boleh mengatakan Sayyidina? Karena Rasulullah tidak mengajarkan kepada kita. Rasulullah hanya mengajarkan tahiyat, salawat ketika tahiyat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu sampai salam, Pak. Masya Allah. Rasulullah mengajarkan salam kepada kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya ada orang tiba-tiba melazimkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala, nambah ta'ala. Ya boleh. Kenapa? Rasulullah tidak mengajar. Subhanallah. Di antara kesalahan yang dianggap para ulama fatal ketika adzan menambahi wa. Tolong diperhatikan. Karena kadang-kadang kita temukan sebagian orang yang adzan wa asyhadu an la Muhammadar Rasulullah, wa nambah wawu saja itu enggak sah adzannya. Kenapa? Karena kita tidak temukan dalam satu riwayat pun Rasulullah mengajarkan kepada kita adzan ada wawunya. Bahkan semua teks adzan yang diajarkan oleh Rasulullah melalui sekian banyak riwayat semuanya hanya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak ada wa asyhadu. Wawu nggak ada. Kenapa? Karena masalah adzan, masalah tasyahud, masalah apapun ketika itu ibadah dasarnya adalah tauqifi. Apa itu tauqifi? Nunggu instruksi dalil. Kalau ada dalilnya mengatakan Sayyidina, kita katakan Sayyidina. Kalau ada dalil mengatakan tidak ada Sayyidina, kita katakan tidak ada Sayyidina. Kalau ada dalil mendengarkan Nabi Muhammad disebut sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak, ya tidak. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bubar nanti masjidnya. Coba ada yang berani? Enggak apa-apa. Kan kalau kita itu mendengar nama Rasulullah disebut harus salawat. Ya kan gitu? Sebagaimana orang nanti ngeyel, enggak apa-apa kita ketika mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina. Karena Rasulullah itu kan ana sayyidu waladi Adam. Iya. Tempatnya di mana kita mengatakan seperti itu? Sama tadi, la ilaha illallah afdalu dzikri. Caranya bagaimana untuk menjadikan la ilaha illallah itu sebagai afdalu dzikri? Tidak semau-mau kita. Tidak sekuat kita. Karena ibadah itu ada tata caranya.
Makanya Pak, di dalam ibadah itu dituntut dua. Satu, mendapatkan Tuhan yang benar yaitu Allah. Kemudian yang kedua, cara menyembahnya juga harus benar. Jadi Tuhannya benar, cara menyembahnya benar. Untuk mendapatkan Tuhan yang benar harus mewujudkan la ilaha illallah secara benar. Untuk supaya cara menyembah Tuhan benar, Muhammad Rasulullah harus benar. Sehingga syarat ibadah itu ada dua. Ikhlas, memurnikan hanya kepada Allah itu ibadah. Ittiba, yaitu apa? Cara menyembah Allah harus sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu soal masalah tata cara ibadah. Demikian.